Radio Metropolis, the best information and music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,3 Metropolis FM, the best information and music. Selamat pagi kerabat Metropolis dimanapun Anda berada. Bahagia sekali untuk kesempatan pagi hari ini di edisi Rabu memasuki lembar yang ke-23 di bulan Juni 2021. Winda hadir menemani Anda. Kali ini kita ketemuan di talk show eksklusif bersama komunitas Ontel Kota Metro, yaitu MOKA, Metro Ontel Community Antik ya. Oke, nah untuk tema kita di talk show eksklusif bersama dengan komunitas Ontel Kota Metro, yaitu MOKA, Metro Ontel Community Antik. Ini mengenai bahaya narkoba dan juga kepedulian Ontel terhadap pencegahan COVID-19 di Kota Metro. Sudah hadir narasumber kita dari rekan-rekan MOKA, yaitu Metro Ontel Community Antik. Yang pertama kita mau kenalan dulu nih. Ada Mas Agus Zainuddin selaku ketua dari Metro Ontel Community Antik atau MOKA. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Winda. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat pagi Metro. Iya. Nah selanjutnya selain ada Mas Agus selaku ketua dari Metro Ontel Community Antik, ini ada Bapak Azhari Syambari SSI, sekretaris dari MOKA. Selamat pagi Pak Azhari, apa kabar? Pagi Mbak Winda. Iya. Sehat alhamdulillah. Selamat pagi untuk teman-teman Ontelis Metro dan sekitarnya. Iya. Semoga sehat dan jangan lupa ngontel. Baik, biar tambah sehat ya Pak ya. Ya, benar Pak. Oke, nah selanjutnya ini ada Wakil Ketua dari Metro Ontel Community Antik, ada Mas Januar Setiawan. Selamat pagi Mas Januar, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Selamat Iya, pagi Mbak. pagi. Nah selanjutnya ini ada yang biasa mendokumentasikan ketika ada acara gitu ya. Ini ada Mas, siapa nih? Binsar Panjaitan, ini selaku Ketua Dokumentasi dari Metro Ontel Community Antik. Halo, selamat pagi Mas Binsar. Selamat pagi Mbak Winda. Baik, sehat ya Mas ya? Sehat. Sehat dong, selalu ngontel nih ya. Jangan lupa ngontel. Oke, nah selanjutnya ini ada Ibu Yuliana. Ibu Yuliana ini satu-satunya perempuan loh yang hadir di sini ya kan? Bu Yuliana di MOKA ini sebagai apa nih Bu? Pemberdayaan perempuan. Wow, luar biasa sekali. Jadi nggak hanya laki-laki aja ya Bu yang tergabung yang ada di Metro Ontel Community Antik ini? Iya, betul. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih seputar Metro Ontel Community Antik dan juga seberapa pedulinya sih Metro Ontel Community Antik ini terhadap bahaya narkoba dan juga kepedulian terhadap pencegahan COVID-19 khususnya di Kota Metro. Jadi untuk kerabat Metropolis semuanya jangan kemana-mana, terus menyatu di 91,3 Metropolis FM dan diingatkan untuk Anda kerabat Metropolis, acara talk show eksklusif bersama dengan komunitas Ontel Kota Metro yaitu MOKA untuk kesempatan pagi hari ini tidak hanya bisa Anda dengarkan melalui 91,3 Metropolis FM, tapi juga bisa Anda saksikan di live streaming Facebook kami di Radio Metropolis FM. Jadi untuk Anda yang ingin menyaksikan secara live ya, bisa langsung melalui Facebook Radio Metropolis FM. Jangan kemana-mana, nanti akan kembali lagi yang pasti Winda bersama dengan rekan-rekan Metro Ontel Community Antik atau MOKA, masih dengan pembahasan-pembahasan yang luar biasa. Jadi pastikan untuk Anda kerabat Metropolis dimanapun berada jangan pindah channel, terus menyatu di 91,3 Metropolis FM, the best information and music. 3, 2, 1. Radio Metropolis FM in stereo. Baik, kerabat Metropolis dimanapun Anda berada, kita masih bersama di talk show eksklusif bersama dengan komunitas Ontel Kota Metro, yaitu MOKA, Metro Ontel Community Antik, dengan pembahasan atau tema kita di kesempatan pagi hari ini yaitu bahaya narkoba dan kepedulian Ontel terhadap pencegahan COVID-19 di Kota Metro. Luar biasa untuk tema kita di kesempatan hari ini, kita pengen tahu nih ya mengenai peran serta dari Metro Ontel Community Antik mengenai bahaya narkoba dan juga kepedulian Ontel terhadap pengendalian COVID-19 di Kota Metro. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai kepedulian dari rekan-rekan MOKA terhadap bahaya narkoba dan juga pencegahan COVID-19 di Kota Metro, kita pengen tahu dulu nih sejarah atau juga
silsilah terbentuknya dari Moka ini seperti apa sih? Bisa dijelaskan mungkin dari Mas Agus atau juga Pak Ashari. Silakan, kapan nih pertama kali Moka ini terbentuk atau berdiri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kota Metro, selamat pagi Indonesia. Salam Ontel dulu kita. Salam Ontel. Maju terus. Salam Ontel. Maju terus. Salam Ontel. Pantang mundur. Wah, luar biasa. Oke, selamat pagi. Saya Agus Zainuddin. Kalau biasa di Perontelan Kota Metro dipanggil Gus Zen. Iya. Panggilan. Jadi selamat pagi. Saya ucapkan dulu untuk Bapak Ketua kami, Ketua Kosti Kota Metro, Bapak Gregorius Triwibowo, kemudian pembina kami, Bapak Dr. Suradi, juga Ketua Kosti Lampung, Bapak Ahmad Fandi, dan Sekretaris Kosti Kota Metro, Bapak Johan Sulaiman. Saya kira kita nggak sengaja ya Mbak, Iya. awal mula berdirinya Moka ini ya hanya kumpul-kumpul aja sih sebenarnya. Artinya daripada kita ngontel tidak tentu arah, jadi kita buat satu kesepakatan, ya intinya musyawarah dan mufakat lah ya. Iya. Tujuannya satu yang jelas itu sehat. Di tengah pandemi ini kita harus sehat Mbak. Iya, Jadi betul sekali. kita buat satu perkumpulan yaitu komunitas Moka, yang kenapa kita ambil nama Moka, jadi mungkin dari namanya saja kita sudah berangan-angan itu yang jelas itu minuman yang Betul. menyehatkan. Jadi saya sama beliau ini panggilannya Mas Wawung. Kalau di Ontel, jadi nama aslinya Januar Setiawan. Jadi Iya. kita ngobrol berdua, akhirnya terbentuklah nama Moka, Metro Ontel Community Antik. Jadi kita ambil nama secara global untuk wilayah Metro. Jadi siapapun yang mau gabung silahkan. Kita tidak membatasi baik itu yang sepuh, yang tua maupun yang muda. Kalaupun mau bergabung dengan kita terima dengan bahagia lah istilahnya gitu ya. Jadi intinya kita jangan lupa bahagia dan jangan lupa ngontel untuk sehat. Betul sekali, luar biasa. Saya kira itu aja perkenalan untuk sejarah berdirinya Ontel. Dan untuk tema pagi hari ini saya kira kita harus bergandengan tangan Mbak. Iya. Bergandengan tangan di semua komunitas, baik itu yang terutama di Metro ini kan banyak komunitas. Betul Jadi sekali. kita harus bersinergi ya. Iya. Kalau untuk menyukseskan supaya Metro ini semakin sehat, jadi perlu kita senggol-senggol dulu supaya nanti kita ada bersinergi. Iya. Untuk kedepannya war on drug juga bagaimana cara kita Ontelis itu menanggulangi ataupun menstop lah istilahnya penyebaran virus corona. Selamat pagi, saya ucapkan untuk komunitas COS yang ada di Metro, kemudian Potret, juga ada Jengkimen, ada Koba, juga ada Kopi, ada Pobal, juga ada Kesel, juga ada siapa lagi ya? Juga ada Gobar, juga ada Setan Kober itu yang di Sampri ya Mbak ya. Terus kemudian yang ada di luar Metro ada nih yang selalu aktif di Metro. Itu ada Kopat Punggur, kemudian ada OPL, Ontel Purwosari Lampung Timur, juga ada Oncom Marengan, ada KSOT, ada FOC, ada Gosip, dan sebagainya yang mungkin tidak saya sebut namanya. Banyak sekali ya. Jadi intinya kita sudah kenal semua Mbak. Iya. Jadi kita di media sosial juga, di grup WA juga kita selalu berhubungan. Ya tujuannya supaya ngontel ini nggak asal ngontel. Jadi kalau bahasa kita itu ontel itu migunani marang lian. Jadi bermanfaat untuk orang lain. Iya. Bagaimana caranya kita bermanfaat untuk lain? Salah satunya di Moka ini ada goes UMKM. Kebetulan saya sendiri ketua FPUM Iring Mulyo, Forum Pendamping Usaha Masyarakat Mikro.
dan kita ada tanggung jawab juga ya untuk mengangkat UMKM ataupun usaha rumahan lah. Iya. Ya, nanti kita kumpulkan, insya Allah nanti ke depannya itu kita buat bazar setiap bulan. Jadi kita padukan dengan ontel. Ini apa yang mau kita angkat nih kalau dari ontel. Mungkin Oke. dari alat-alat itu tadi yang di toko sudah nggak ada gitu. Dan kemudian yang sudah kita lakukan juga wisata alam tentunya. Wisata alam kita sudah pergi kemana-mana dan kita sudah explore semuanya. Alhamdulillah kita juga punya YouTube, bisa dilihat nanti di channel YouTube kami, Moka TV channel. Iya. Jadi di situ nanti insya Allah komplit ya. Banyak kegiatan Banyak ya. kegiatan. Jadi kuis UMKM kita nanti mengunjungi misalnya usaha rumahan lah gitu Iya. ya. Itu perlu diangkat supaya tidak mati suri di Baik. tengah pandemi. Oke. Terus kemudian ada goes religi atau goes silaturahmi. Kita kemarin sudah bertemu dengan Bapak Wali Kota, alhamdulillah dapat masukan, saran, arahan dari beliau yang tentunya harus kita respon ya. Meskipun saat ini belum kita mulai, artinya nanti harus kita respon saran pendapat beliau. Kemudian silaturahmi kita ke tokoh-tokoh agama, dan kemarin kita sudah mulai juga kita berkunjung ke pondok pesantren. Iya. Alhamdulillah kita tidak sengaja ada salah satu anggota kita bisa menyumbangkan apalah rezekinya di situ untuk pembangunan pesantren untuk lebih memajukan pesantren tersebut. Iya. Saya kira gitu aja Mbak Oke. untuk memperkenalkan Moka Iya. di pagi hari ini. Oke, Terima baik. kasih. Selamat pagi untuk semuanya. Baik. Nah, itu tadi untuk apa ya? Silsilahnya atau juga terbentuknya dari Moka itu sendiri ya. Nah, sebenarnya untuk konsepnya sendiri seperti apa sih, Mas Agus? Saya kira konsepnya kembali ke itu tadi Mbak. Supaya kita ini ya artinya kita tidak kumpul-kumpul terus kita kumpul Terarah gitu ya. nyepeda terus ya biasanya kan kalau kata orang ngontel tuh madang-madang ya. Jadi kita nggak mau tiga itu kita biasakan gitu Iya, loh. Jadi memang kita harus ada sebulan itu harus kita ada goes untuk Oke. manfaat untuk semuanya kan gitu. Jadi konsepnya ya sosial kemasyarakatan itu Iya. tadi. Oke deh. Yang kita utamakan. Untuk sasarannya sendiri, apakah memang sasarannya hanya untuk orang-orang tua atau anak-anak muda juga diajak gabung nih? Saya kira kalau untuk ontel tuh kita fleksibel ya Mbak Bebas ya. Aha. ABG ataupun anak muda itu yang kita utamakan. Soalnya bagaimana caranya metro ini tidak dipenuhi yang tua saja, Mbak. Betul sekali. Jadi Ada regenerasi lah ya. Jadi contohnya kayak ini Mas Wawong. Mas Wawong. Ini kan masih anak muda lah ya. Kayak Bang Binsar itu secara apa namanya? Secara niat ataupun apa itu sudah memberi contoh bahwa Iya. kalau kita gali di ontel ini luar biasa manfaatnya sebenarnya. Oke. Hanya kita menjabarkannya aja ke dunia luar gitu. Baik. Saya kira gitu aja. Luar biasa ya. Jadi memang sasarannya tidak hanya orang tua aja, tapi juga anak-anak muda nih boleh gabung di Moka ini ya, Metro Ontel Community Betul, Antik betul. ya. Nah, untuk jadwal khususnya biasanya dalam sebulan tuh berapa kali sih, Mas? Kalau kita Moka itu jadwal mingguan itu hari Jumat. Oke. Hari Jumat sama Minggu. Nah, khusus hari Minggu kita memang seluruh komunitas yang ada di Metro, khususnya Ontel itu di saat kita kayak kemarin masih zona normal ya, bukan zona merah. Iya. Kita kumpul jadi satu di depan Bapeda. Oke. Jadi khusus untuk hari Minggu memang kita semua di bawah naungan Kosti ini kumpulnya di situ. Nah kalau untuk khusus untuk Moka itu hari Jumat. Oke. Kenapa kita ambil Jumat di situ Mbak? Kita dari awal sudah memikirkan satu di situ biasanya Jumat ini kan banyak kegiatan. Iya. Jumat berkah. Kita bulan berapa itu ya sebelum puasa itu kita sudah mulai. Jadi setiap sebulan 2 kali itu kita habis subuhan itu kita keliling. Oke. Kita keliling
bawa termos, kopi sama teh, terus sama ya sedikit snack lah ya. Iya. Jadi kita keliling, Mbak. Kita berikan ke penyapu jalan, ke petugas kebersihan, Oke. yang kita temui lah pokoknya di jalan itu. Jadi ya tinggal kita melanjutkannya aja nanti Betul. konsepnya seperti apa kan gitu. Saya rasa gitu Iya. yang sudah kita lakukan, Mbak. Oke, luar biasa sekali ya. Memang ada jadwal khusus supaya silaturahmi terus terjaga Ya, betul, gitu betul. ya. Oke deh. Nah, ini makin menarik aja obrolan kita untuk kesempatan pagi hari ini kerabat Metropolis dimanapun berada. Nah, nanti kita akan masuk di segmen yang kedua. Kita pengen tahu nih seberapa bahayanya narkoba ini, terus seberapa pedulinya Ontel khususnya Moka terhadap pencegahan COVID-19 di Kota Metro. Pastikan untuk Anda kerabat Metropolis dimanapun berada, jangan pindah channel dan terus saksikan live streaming kami di Radio Metropolis FM via Facebook ya. Ingin bertanya juga silahkan di komentar via Facebook kami di Radio Metropolis FM. Jadi untuk itu kerabat Metropolis dimanapun berada terus menyatu di 91,3 Metropolis FM, the best information and music. Sembilan 1,3 Metropolis FM, the best information in music. Kerabat Metropolis dimanapun Anda berada, kita masih bersama di talk show eksklusif bersama dengan komunitas Ontel Kota Metro, yaitu MOKA, Metro Ontel Community Antik ya. Dan juga masih dengan pembahasan kita yaitu bahaya narkoba dan juga kepedulian Ontel terhadap pencegahan COVID-19 di Kota Metro. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan nih sejarah atau juga silsilah terbentuknya dari Metro Ontel Community Antik ya. Terus juga tujuan dari terbentuknya MOKA ini apa. Banyak sekali kegiatan yang memang sudah dilaksanakan. Dan juga sasarannya ternyata tidak hanya orang tua aja. Kalau selama ini kan kita tahu nih kerabat Metropolis ya, Ontel itu identik dengan orang tua ya kan. Nah tapi untuk MOKA sendiri atau Metro Ontel Community Antik ini merekrut atau juga pengen ngajak gabung anak-anak muda juga nih. Yuk yang cinta dengan Ontel nggak usah malu lah ya. Ternyata Ontel ini tidak hanya dicintai oleh orang tua aja, tapi anak-anak muda juga banyak ternyata yang suka dengan sepeda Ontel ini gitu ya. Jadi MOKA ini tujuannya memang untuk mengajak anak-anak muda, kaum-kaum muda gitu ya yang cinta dengan Ontel bergabunglah di Metro Ontel Community Antik ya. Nah selanjutnya nih kerabat Metropolis dimanapun berada, sesuai dengan tema kita akan membahas mengenai bahaya narkoba dan juga kepedulian Ontel terhadap pencegahan COVID-19 di Kota Metro. Kita pengen tahu seberapa pedulinya sih Metro Ontel Community Antik ini terhadap bahaya narkoba. Kalau untuk COVID-19 nanti di segmen selanjutnya kita bahas ya. Ini kita membahas tentang seberapa pedulinya nih bahaya narkoba menurut rekan-rekan dari Metro Ontel Community Antik. Mungkin Pak Azhari bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kerabat warahmatullahi. Metropolis, rekan-rekan Ontelis Metro dan sekitarnya. Izin ini Pak Saud Syahan SH selaku Ketua BNN Kota Metro untuk menyampaikan sekelumit tentang narkoba, terutama dari komunitas MOKA yang kebetulan sebagian besar anggotanya dan sasaran utamanya adalah untuk kaum muda. Iya. Karena seperti kita ketahui bahwa anak-anak muda ini mencari identitas diri. Jadi mereka butuh pengakuan dari temannya, orang tua, dan lingkungan. Nah kadang-kadang pemilihan untuk pengakuan ini banyak yang keliru, Mbak. Betul. Jadi kadang-kadang pengaruhnya itu karena rekannya sendiri dan juga keluarga. Iya. Kalau keluarga yang harmonis ya insya Allah lah pengakuan dirinya, pemilihan jadi dirinya menjadi baik. Tapi jika keluarganya mengalami gangguan, ya broken home, sering terjadi cekcok dan lain sebagainya, bahkan dilala ketemu tempat juga lingkungan di luar rumahnya yang kurang baik. Iya. Teman-temannya yang suka hal-hal yang negatif itu efeknya tambah memperparah keadaan. Dan berikutnya juga di sekolahnya juga, jika sekolahnya itu ada rekannya yang jadi maafnya ngomong pemakai bahkan pengedar, tambah memperparah situasi. Karena pelariannya jelas seperti itu. Iya. Generasi muda ini kan cenderung labil. Jadi karena labilnya maka
mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak luar. Betul Dan sekali. sasaran karena dia itu muda, maka kemarin dapat informasi bahwa untuk pemulihannya juga lama. Iya. Jadi masa pakai mereka untuk narkoba ini lama. Jadi pelanggan dari si ini jadi lama. Iya. Jadi menjadi sumber apa untuk mereka si bandar ini untuk mengeruk sebesar-besarnya uang dari mereka. Oke. Dan dengan itu kadang-kadang mereka ya mencuri, terutama dari rumah sendiri. Iya. Barang-barang keluarga tiba-tiba hilang. Mhm. Lantas kalau sudah begitu ke lingkungannya, Betul sekali. yang lebih besar lagi, sekup di sekitarnya lagi, di kotanya bahkan di luarnya lagi. Dan itu kelihatannya ada jejak lagi berikutnya. Iya. Ya semacam karir lah gitu. Aha, aha. Nah, maka dari itu kita sebagai komunitas Moka ini mengajak generasi muda, energi mudanya jangan sampai disia-siakan untuk hal negatif. Iya. Ya kita ajaklah mereka ya seperti ini ikut dalam bergabung di Metropolis. Ya terima kasih kepada pihak Metropolis sudah menyediakan tempat bagi kami untuk mengaktualisasi diri, dan mungkin kita juga nanti kemarin memang alhamdulillah ada teman yang di BNN mengajak kami untuk kampanye narkoba, dan insya Allah Jumat nanti mudah-mudahan bisa kita mampir main ke BNN Kota Metro. Iya. Sebagai wujud kita ikut serta dalam memerangi narkoba. Apalagi nanti tanggal 26 Bu, Mbak, Iya. ya. 26 itu Hari Anti Narkotika Internasional. Iya. Maka sebagai wujud kami nanti kami minta pendapat dari Ketua BNN Metro Pak Saud Sihaan supaya generasi muda ini semangat. Iya. Generasi muda tuh harus kita dekati. Jangan kita marah-marahi terus, jangan kita judge, kita dekati. Insya Allah dengan pendekatan yang baik, langkah-langkah kita menjadi baik ke depannya. Oke. Karena kita ini nggak mungkin masa hidup usia kita, kemampuan kita ini nggak mungkin selamanya seperti ini. Iya. Nah, apalagi Metro ini metro pendidikan, Mbak. Jadi kalau bisa pelajar-pelajarnya bukan hanya contoh dalam pendidikan, tapi contoh dalam akhlaknya, dalam sikapnya, gitu. Jadi prestasinya ya mudah-mudahan lah di Metro ini bebas dari narkoba. Oke. Iya, gitu. Luar biasa nih, karena kalau generasi muda kita punya perilaku yang negatif, ini bahaya juga ya Pak Iya. ya. Nah, mungkin mereka memilih menggunakan narkoba ini pasti ada alasannya. Biasanya faktornya apa aja sih Pak? Ya biasanya pertama memang dari faktor si individunya sendiri. Aha, aha. Jadi kalau anak mudanya emosiannya labil, Iya. pertama memang dari asalnya secara hormonal kan mereka belum sempurna. Jadi efeknya dari emosi juga nggak stabil. Iya. Akhirnya gampang mudah terpengaruhi oleh teman-temannya. Kan ada 3 teman tuh Mbak. Teman yang menjadi teman, Iya. teman yang menjadi membenci kita, ada yang menjadi racun. Iya. Ya. Nah kalau teman yang membahayakan racunnya ya nggak usah kita deketin. Betul. Ya terutama yang teman-teman yang membawa efek negatif kepada masa depan kita. Gitu. Nah anak muda ini nggak tahu mana yang ini. Tuh. Dia karena butuh aktualisasi diri, maka dia ikut ke teman-teman yang mengakui dia. Iya. Padahal pengakuan itu ya semu lah. Nah berikutnya dari pihak keluarga tadi saya bilang ya keluarga yang tidak harmonis itu kan akibatnya dia nggak betah di rumah. Betul. Banyak di luar, kadang-kadang nggak minep di rumahnya. Ya pulang pagi, berangkat pagi, pulang pagi. Iya. Ya gitu kan, itu kan sudah hal yang buruk itu Mbak. Selanjutnya pihak sekolah tadi, pihak sekolahnya kurang ketat, kurang disiplin. Jadi orang tua harus memilihkan anak-anak itu sekolah yang disiplin, ketat, agamanya juga sangat diperhatikan. Iya. Terlambat aja ditegur, bolos aja orang tuanya dipanggil, gitu. Kalau dia nggak datang, didatengin rumahnya, sehingga orang tua itu merasa memiliki. Jadi sekolah-sekolah yang memperhatikan anak-anak didik ini harus
menjadi sasaran pilihan anaknya menitipkannya gitu. Iya. Nah, yang ketiga tadi pihak lingkungan, Mbak. Ya, terutama dalam kondisi ekonomi begini kan efeknya mereka mencari jalan singkat supaya memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Misalnya ingin bergaya, memiliki HP Betul. yang mahal, motor yang bagus. Betul. Akhirnya apa? Ada teman yang ini nih yang lebih cepat, nawarkan. Ngompor-ngomporin Ya, ya. karena dia juga membuktikan sudah punya kendaraan, nah itu santai-santai sudah bisa punya kebutuhannya terpenuhi, kebutuhan barang mewahnya. Aha. Ya, selanjutnya lagi memang faktor kedekatan dia dengan pihak masyarakat. Kalau masyarakat ada yang dia salah, terus kemudian dijudge, akhirnya anak itu menjauhi masyarakat itu. Pilihlah dia lingkungan yang buruk. Makanya kalau ada ya yang menerima dia, tapi kalau misalnya di masyarakatnya mendekati, mengajak, akhirnya ya mereka akan mendekati kita. Iya. Gitu. Jadi pemuda ini memang harus kita butuh perhatian. Seperti kata orang Afrika itu, untuk mendidik seorang anak butuh satu orang kampung. Betul. Jadi artinya pendidikan itu bukan hanya kewajiban seorang guru, tapi kewajiban semua. Gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan ya mohon doanya dan dukungannya teman-teman semua, itu kita mengajak generasi muda untuk mengarahkan ke hal-hal yang positif, sehingga energi mudanya nggak habis ke hal yang negatif. Iya, oke, luar biasa ya. Jadi ini memang untuk para orang tua juga harus diperhatikan buah hatinya ya, apalagi pergaulannya nih. Pergaulannya. Nah, upaya apa sih Pak Ashari yang bisa dilakukan untuk menanggulangi penyebaran narkoba ini, khususnya di kalangan anak-anak muda nih? Ya, pertama anak muda itu terlahir dari kedua orang tuanya. Jadi dari mudanya sendiri dia harus mencari perempuan yang baik. Aha. Yang perempuan juga begitu. Jadi nanti insya Allah mendapatkan keturunan yang baik. Selanjutnya begitu dia terlahir, dipilihkanlah sekolah. Lingkungan sekolah yang baik, bukan hanya karena gengsi sekolahnya bagus, tapi lingkungan sekolahnya baik, teman-temannya, guru-gurunya. Lantas kemudian ya kalau bisa diupayakan pilihlah lingkungan rumah itu yang baik. Iya. Jadi jangan hanya karena faktor gengsi akhirnya tempat di rumah yang kondisi lingkungannya nggak baik. Ya berikutnya ya dari kecil tuh orang tua tuh mengajak anaknya selalu ke masjid. Jadi dari kecil itu ditanamkan nilai-nilai kebaikan. Iya. Dicontohkan. Ya insya Allah lama-lama kemudian anak-anak menjadi baik. Terus kemudian kadang-kadang yang menjadi ironis, setelah di masjid kan namanya anak-anak ya. Itu kadang-kadang ada beberapa jamaah masjid yang memarahilah beginilah, itu nggak baik sebenarnya. Jadikanlah masjid itu surga bagi anak-anak. Iya. Jadi jangan sampai masjid itu menjadi tempat mereka untuk justru ketakutan. Ketakutan mereka untuk karena dimarahi akhirnya apa, memilih lokasi tempat yang nggak layak untuk mereka berkumpul. Oke. Tuh, jadi insya Allah kalau anak yang nakal ya kita kasihkan. Bahkan ada beberapa tempat di Indonesia itu masjid menjadi tempat untuk anak-anak berkumpul, untuk bermain, ada teman bermainnya, bahkan ada pengasuhnya juga. Iya. Jadi hal-hal begitu yang ditakoni. Terus juga yang berikutnya faktor pemerintah juga. Nah, pemerintah juga harus menindak tegas mereka-mereka yang memang jadi biang keladinya secara hukum. Kemudian berikutnya agama. Nah, faktor agama ini menjadi sangat penting, terutama yang berada di sekolah. Jadi sekolah kalau hanya pendidikan agama di sekolah hanya 2 jam. Sementara itu kan bekal untuk hidup mereka. Jadi sekolah-sekolah yang mengajak siswanya untuk sholat duha, sholat jamaah di masjid zuhur, kadang di hari Jumatnya ngajakan doa bersama dan lain sebagainya. Insya Allah itu ada keberkahannya. Nah, kita kan upaya ada tapi doa juga perlu. Sehingga dengan demikian ya nasib kita akan menjadi lebih baik. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi memang sebenarnya ada upaya yang memang bisa kita lakukan untuk pencegahan penyebaran dari narkoba ini sendiri di kalangan anak muda gitu ya.
Baik, kerabat Metropolis dimanapun Anda berada, luar biasa sekali, makin menarik nih perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini bersama dengan komunitas ontel Kota Metro, yaitu Metro Ontel Community Antik atau MOCA. Nah, selanjutnya di segmen berikutnya di talk show eksklusif kita bersama dengan rekan-rekan dari MOCA, ini kita akan membahas nih seputar kepedulian ontel terhadap pencegahan COVID-19, khususnya rekan-rekan dari Metro Ontel Community Antik. Untuk itu jangan kemana-mana, terus menyatu di 91,3 Metropolis FM, the best information and music. Metropolis FM, the best information and music. Kerabat Metropolis dimanapun Anda berada, masih dipancar luaskan langsung dari Jalan AR Prawira Negara nomor 5 Kota Metro. Dan kita masih bersama di talk show eksklusif bersama dengan komunitas ontel Kota Metro, yaitu Metro Ontel Community Antik atau MOCA. Dengan pembahasan tema kita yaitu bahaya narkoba dan juga kepedulian ontel terhadap pencegahan COVID-19 di Kota Metro. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai bahaya narkoba dan juga kepedulian MOCA terhadap bahaya narkoba. Nah, selanjutnya kita akan membahas di segmen kali ini mengenai kepedulian ontel terhadap pencegahan COVID-19 di Kota Metro, khususnya dari komunitas Metro Ontel Community Antik ya. Ini yang akan menjelaskan ada Ibu Yuliana selaku pemberdaya perempuan di Metro Ontel Community Antik ya, Bu Yuliana. Iya. Nah, Bu Yuliana, sebenarnya apa sih peran serta dari Ontelis MOCA di masa pandemi saat ini, Bu? Iya, Mbak Winda. Yang pertama, kami berusaha untuk mensosialisasikan tentang pencegahannya. Iya. Yang sedang digembar-gemborkan kan tentang 5M. Betul. Ya, yang pertama pakai masker, kedua mencuci tangan, ketiga menjaga jarak, terus membatasi mobilitas, kemudian menghindari kerumunan. Iya. Nah, di sini kami juga dari Ontelis MOCA, kami punya M plusnya, yaitu menjaga imun tubuh. Betul. Ya, salah satunya kami dengan ngontel ini, mencari keringat. Iya. Kemudian kami juga mengedukasi atau mensosialisasikan dengan membagi masker. Ya, dengan memanfaatkan momen kami di saat kami sedang ngontel. Kemudian mata kami memang mencari-cari mana yang misalnya tidak memakai masker. Karena walaupun sudah ada gembar-gembor tentang 5M, tetapi masih banyak warga yang tidak memakai masker. Masih banyak yang bandel. Ya, bandel. Kemudian kami bagikan maskernya dengan kami mengedukasi dengan tetap menerapkan prokes atau protokol kesehatan. Oke, luar biasa ya. Jadi memang peran serta dari Ontelis MOCA ini di masa pandemi ini sangat bisa dikatakan membantu khususnya pemerintah ya. Iya, pemerintah mengeluarkan himbauan, mengeluarkan sanksi, tapi masyarakat masih aja ada yang bandel gitu kan ya. Iya. Nah, inilah peran serta dari Ontelis khususnya MOCA di masa pandemi saat ini. Nah, untuk selanjutnya nih, apa keikutsertaan Ontelis MOCA dalam penanganan kasus terkonfirmasi COVID-19 nih, Bu? Iya, Mbak Winda. Misalnya ada warga yang terkonfirmasi COVID-19, Ontelis MOCA memberikan bantuan berupa sembako. Ya, dengan tujuan untuk meringankan beban harian untuk yang sedang isoman. Iya. Begitu. Kemudian kami juga sebagai anggota Ontelis di masyarakat tinggal kami ikut serta memantau pasien yang terkonfirmasi COVID-19 atau keluarganya yang sedang isoman. Misalnya ya dengan itu tadi, dengan sembako tadi kan mereka tidak bisa keluar. Betul. Nah, jadi kami memberikannya itu untuk mantau misalnya 3 hari sekali atau gitu. Oke deh, jadi luar biasa keikutsertaan dari rekan-rekan Ontelis MOCA ini dalam penanganan kasus terkonfirmasi COVID-19. Nah, untuk data yang didapat dari mana nih Ontelis MOCA tahu data masyarakat yang terkonfirmasi atau keluarga yang sedang isolasi mandiri nih, Bu? Nah, sekarang itu kan di setiap kelurahan ada KTN, Mbak. KTN itu Kampung Tangguh Nusantara. Iya. Di situ ada data real dari gugus tugas kelurahan. Jadi kami datang ke sekretariatnya, kemudian kami mendapatkan datanya, data pasien atau keluarga yang
terpapar COVID-19. Gitu. Oke, jadi memang dari KTN itulah ya, Iya, betul. rekan-rekan Ontelis Moka ini mendapatkan data real, data yang akurat Iya, gitu kan, betul. mengenai masyarakat yang terkonfirmasi atau keluarga yang sedang isolasi mandiri. Iya, betul, Mbak. Oke, nah untuk selanjutnya nih, apa nih yang dipantau Ontelis Moka terhadap yang sedang isolasi mandiri nih? Ya, yang pasti karena mereka tidak bisa keluar, tidak boleh keluar. Jadi kami memantau. Misalnya mereka masih bandel nih, Iya. mereka keluar apalagi tidak prokes, kami bisa melapornya ke Babinsa atau Babin Kamtibmas, Oke. begitu. Luar biasa sekali ya. Jadi memang pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, Iya, terus betul. pastinya kita sebagai masyarakat juga harus bergandeng tangan untuk mendukung pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini khususnya di Kota Metro ya Bu ya. Ya, betul Mbak Winda. Oke, nah selanjutnya apa sih harapan dari Ontelis Moka ini terhadap pemerintah Kota Metro dalam penanganan COVID-19 khususnya di Kota Metro nih? Nah, ini dia harapan kami kepada pemerintah Kota Metro agar kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Metro Iya. tepat sasaran, Mbak. Dan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat Kota Metro, Iya. begitu. Dan juga diharapkan pemerintah Kota Metro lebih tegas dalam penerapan prokes terhadap masyarakat, Oke. sehingga kasus COVID di Kota Metro ini menurun dan kita keluar dari zona merah Iya. kembali ke zona hijau. Gitu. Iya, betul sekali. Karena sudah hampir 2 tahun ya. Iya, Oke, luar biasa sekali nih. Kita hidup berdampingan dengan virus gitu ya. Kita berharap dengan adanya kebijakan dari pemerintah yang diambil, ini tepat sasaran, terus juga sanksi untuk saat ini kan memang sudah keluar sanksi yang diberikan oleh pemerintah di Kota Metro untuk masyarakat yang melanggar prokes gitu Iya. kan. Jadi diharapkan dengan keluarnya sanksi ini masyarakat lebih taat lagi dengan protokol kesehatan gitu ya. Oke, luar biasa sekali yang pastinya ini peran serta dari Ontelis Moka terhadap COVID-19 khususnya di Kota Metro ya. Kita berharap sih yang namanya COVID-19 segera hilang gitu ya. Segera berlalu, kita bisa hidup normal kembali tanpa adanya pembatasan dan juga pelarangan-pelarangan kegiatan gitu ya. Iya. Baik, kerabat Mbak Metropolis Winda, ya? masih Aha. ada lagi satu Mbak Winda. Jadi kan ada bahasa mengatakan gini, maskerku melindungimu, Betul. maskermu melindungiku. Iya. Itu. Salam sehat. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi jangan pernah bosan untuk pakai masker ya, Iya. karena kita nggak pernah tahu nih kita yang membawa virus atau kita yang tertular gitu ya. Iya, betul. Oke deh kerabat Metropolis dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, pastinya untuk Anda kita nanti akan kembali lagi di segmen yang terakhir di closing statement bersama rekan-rekan dari Metro Ontel Community Antik atau MOKA. Jadi pastikan terus menyatu di 91,3 Metropolis FM, the best information and music. Polis dimanapun Anda berada masih dipancar luaskan langsung dari Jalan AR Prawira Negara nomor 5 Kota Metro, dan kita masih bersama di talk show eksklusif bersama dengan komunitas Ontel Kota Metro. Kali ini dari MOKA, Metro Ontel Community Antik ya. Dengan tema kita yaitu bahaya narkoba dan kepedulian Ontel terhadap pencegahan COVID-19 di Kota Metro. Oke, kita ada di segmen yang terakhir. Kita akan mendengarkan closing statement dari rekan-rekan Metro Ontel Community Antik atau MOKA. Dari Mas Wawon dulu nih. Silakan Mas Wawon, apa yang ingin disampaikan di kesempatan kali ini di closing statement kita? Pesan apa yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemuda Ontel Kota Metro ingin mengajak semuanya, ayo kita sehat, Iya. ayo kita berolahraga di tengah-tengah pandemi seperti ini. Iya. Kita harus mematuhi apa yang disarankan pemerintah dan harus menjaga kebersihan diri sendiri. Oke, luar biasa. Ada lagi Mas atau cukup? Cukup itu aja, Mbak. Iya, terima kasih untuk Mas Wawon, dan selanjutnya Bang Binsar, silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Iya.
kita sebagai kaum muda ini jangan pernah mencoba atau hal-hal yang negatif, karena dampaknya sangat parah bagi tubuh kita. Iya. Dan kita harus juga mematuhi prokes kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah RI dengan memakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Iya, oke. Terima kasih untuk Bang Binsar. Ada tambahan lagi, Bang? Cukup? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih untuk Bang Binsar. Silakan untuk Mas Agus yang ingin disampaikan terakhir untuk masyarakat Kota Metro apa nih? Ya, kita memang harus intinya harus sehat dulu Mbak ya. Iya. Harus belajar menyehatkan badan dulu. Ya intinya kita tetap ngontel gitu aja. Kalaupun di lain itu mematuhi protokol kesehatan. Yang selama ini ataupun sampai hari ini kita lihat memang banyak yang masih belum paham. Iya. Artinya masih mencoba-coba lah untuk melanggar. Jadi kita untuk berharap untuk rekan-rekan ontelis, terutama rekan-rekan grup-grup ontel yang ada di kawasan Kota Metro yang saya sebutkan tadi, terutama juga yang ada di luar Metro yang dekat dengan kita. Itu yuk kita bergandengan bersama untuk mencegah salah satunya narkoba. Anggota-anggota kita arahkan yang baik untuk tidak berbuat yang negatif. Makanya kita di ontel ini alhamdulillah Mbak, kalau memang ada anak muda yang tadinya sama sekali bisa dihitung, sekarang sudah banyak kan yang ikut gabung. Jadi intinya inilah wadah, ontel ini wadah berkreasi. Berkreasi apa saja yang dapat mereka lakukan dengan skillnya masing-masing. Saya rasa itu aja Mbak untuk yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, matur suwun. Oke, terima kasih untuk Mas Agus, dan selanjutnya dari Bu Yul, silakan ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Metro. Oke, jangan panik, tapi tetap waspada dan terapkanlah prokes, protokol kesehatan. Salam sehat dari Ontelis Metro. Oke, luar biasa. Dan selanjutnya dari Pak Ashari, silahkan Pak Ashari. Oke, ini mungkin statement terakhir. Ya, pada generasi muda khususnya, terutama di masa pandemi ini, banyak di rumah. Tapi jangan takut, tetap santai dan berdoa. Jadi ada upaya secara fisik, yaitu dengan berolahraga. Kalau ingin berolahraga, misalnya di rumah nggak ada ontel, ada sepeda apa saja, silakan gabung dengan kami. Insya Allah kami temanin, dan bukan hanya kita ngontel, tapi kita juga mengaktualisasi diri, menggali potensi diri, sehingga di masa pandemi ini bukan hanya dapat ilmu, kita juga mendapat skill tambahan, pengetahuan baru, teman baru, sehingga masa mudanya terisi dengan hal-hal yang baik. Dan kemudian jangan lupa aturan pemerintah itu betul adanya, COVID itu betul adanya. Jadi jangan hanya gara-gara berita-berita yang nggak benar, jadi acuh cuek dengan prokes 5M tersebut. Maka tetaplah sehat, jagalah kesehatan kita. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan dari Metro Ontel Community Antik sudah hadir di Radio Metropolis untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa hadir kembali dengan pembahasan atau juga dengan tema yang lebih menarik lagi. Dan terima kasih juga untuk Anda kerabat Metropolis dimanapun berada yang sudah simak program ini, simak obrolan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, akhirnya langsung dari Jalan AR Prawira Negara nomor 5 Kota Metro. Winda yang bertugas undur diri. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.